Penggemar memulai protes terhadap rencana terbaru Big Hit Entertainment dengan BTS, lengkap dengan truk protes dikirim ke gedung. ARMY Korea baru-baru ini memulai protes terhadap rencana Big Hit Entertainment dengan BTS baru-baru ini. Mereka telah mengirim truk protes ke gedung Big Hit Entertainment untuk memberitahu perusahaan tentang oposisi. Pertama, Serikat Pekerja memprotes produksi drama remaja BTS yang akan datang dan menyerukan penghentian produksi. Sebelumnya, pada Oktober 2020, terungkap berita bahwa drama mendatang yang didasarkan pada BTS Universe akan berjudul Yacht dan diperankan oleh 7 aktor pendatang baru. Meskipun berita tentang drama tersebut mendapat perhatian, namun dengan cepat penggemar mengkritik setelah penggemar mengetahui bahwa mereka akan menggunakan nama asli anggota dalam drama tersebut. Hashtag dan permintaan ke Big Hit Entertainment dibuat, mendesak mereka untuk mengubah nama karakter menjadi nama fiktif. Sebelum kita membahas alasan mengapa netizen Korea tidak berpikir menggunakan nama asli BTS adalah ide yang bagus, berikut adalah sedikit informasi latar belakang untuk mereka yang mungkin tidak akrab dengan BTS Universe. Seperti yang ditujukan, BTS Universe dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah video musik dan konten. Dalam jenis konten ini, anggotanya sendiri muncul di video. Kedua, webtoon, buku, dan game yang alur ceritanya diekspresikan melalui kata-kata dan gambar. Jenis ketiga adalah drama di mana pihak ketiga memerankan anggota BTS. Jenis pertama menampilkan adegan pendek dengan metafora tidak langsung yang mengekspresikan masa muda yang genting dan gelisah sehingga tidak terlalu menggairahkan. Selain itu, karena para member muncul langsung di video, banyak reaksi penggemar yang positif dan merasa bahwa itu adalah bagian dari teori alur cerita. Namun pada tipe kedua, dengan webtoon, buku, dan game, alur cerita mulai mengungkap alam semesta yang lebih detail. Pada titik ini, karakter menjadi lebih spesifik seperti anggota yang membuat pilihan ekstrim, anggota parlemen, keluarga yang menikah lagi dengan saudara tiri, pacar yang sudah meninggal, dan lain-lain. Meskipun banyak penggemar mungkin sedikit terkejut dengan detail alur cerita, mereka tetap menerimanya. Itu sebagai lebih banyak teori dan menghubungkan ke BTS Universe. Jenis kedua juga sebagian besar dilihat oleh penggemar saja sehingga dimungkinkan untuk terus melihatnya jika perlu. Tapi untuk tipe ketiga dengan drama, sepertinya telah melewati beberapa batasan. Dengan menggunakan nama asli grup idola yang aktif untuk drama yang menggambarkan alur cerita BTS Universe oleh aktor yang bukan BTS yang akan ditayangkan ke publik bukanlah ide yang bagus. Orang-orang yang menonton drama tetapi tidak tahu apa-apa tentang BTS atau alur ceritanya akan menonton drama ini dan salah memahami alur cerita sebagai cerita sebenarnya dari para anggota, sehingga sulit untuk membedakan kenyataan dari fantasi. Dengan menggunakan nama asli mereka, semua artikel yang akan datang yang ditulis tentang drama akan dijelaskan menggunakan nama asli mereka, sehingga terlihat seperti para anggota sebenarnya adalah bagian dari semua narasi malang yang terjadi di alur cerita. Orang mungkin berpikir, kalau begitu, ubah saja nama karakternya sekarang. Tentu saja itu akan lebih baik daripada sekarang, tetapi itu tidak mengubah fondasinya. Selama Big Hit terus menyebutkan sebagai drama BTS, semua peran dalam drama tersebut secara langsung dan tidak langsung terkait dengan anggota BTS. Dan dilansir dari Korea Bu, Desember 2020, drama Yacht telah berhenti syuting sejak Oktober lalu. Menurut laporan media Hankook Ilbo, syuting drama Yacht tidak akan dilanjutkan hingga Januari 2021. CEO produser Chorok B Media dan Big Hit Entertainment memutuskan untuk menghentikan produksi menyusul kekhawatiran penggemar tentang nama karakter. Lalu protes yang kedua, Persatuan Penggemar juga sangat menentang konser label bersama dan protes jangan gunakan BTS dan ARMY sebagai cara untuk kesuksesan label. Mereka meminta agar konser bersama dihentikan. Serikat Pekerja mengklaim bahwa konser tersebut adalah tindakan egois di pihak perusahaan. Sebelumnya, pada November 2020, Big Hit Entertainment mengumumkan konser online dan offline pertama agensi yang akan datang, konser live tahun baru 2021.
untuk menampilkan artis dari semua label anak perusahaan seperti Pledis Entertainment, Source Music, dan Billy Flag. Kemudian pada 12 November, agensi men-tweet detail tentang konser offline termasuk tempat duduk dan harga tiket. Menurut Weverse, konser offline akan berlangsung di Kintex Exhibition Center One di kota Goyang, Korea. Dan harga tiket mulai dari 154.000 won dan berkisar hingga 275.000 won, bergantung pada paket yang dipilih. Sayangnya ketika detailnya terungkap, penggemar Korea menjadi kesal dengan agensi yang dianggap rakus uang dan memanggil Big Hit Entertainment. Netizen menulis, "Harus saya katakan, ini adalah pertama kalinya saya lelah mendukung grup karena agensi. Saya ingin terus standing, tapi saya kelelahan. Sadarlah, konser gabungan seharga $200 itu sangat mahal. Ditambah mereka akan mencoba menjual DVD pertunjukan, Big Hit Entertainment ragu kesakan uang," tulis netizen. Kekhawatiran terbesar muncul atas kualitas tempat yang di bawah standar, ketidakadilan penentuan tempat duduk yang acak, dan kisaran harga tiket yang sangat tinggi dibandingkan dengan konser idola K-pop lainnya, baik bersama maupun individu. Pusat pameran Kintex One tidak cocok untuk konser karena ini adalah pusat pameran dan bukan tempat konser sebelumnya. Ditambah pemandangan panggung mengerikan dari kebanyakan kursi, tapi untuk menjual kursi ini secara acak seharga $150, mereka pikir kami bodoh, tulis fans. Tapi baru-baru ini, Big Hit Entertainment mengumumkan bahwa konser offline akan dibatalkan dan akan menjadi konser online saja karena pembatasan karena virus corona. Big Hit Entertainment belum menanggapi kritik karena tweet yang marah terus membanjiri pengumuman resmi. Selain itu, truk itu juga menampilkan tulisan Big Hit yang kehilangan akarnya karena mereka gila saham. Perusahaan tersebut belum menanggapi protes truk yang dikirimkan oleh penggemar tersebut. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.